Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, kelas 06 SAKM 002. Pada video ini, kami akan membahas materi pertemuan 15 dan 16 akuntansi keuangan lanjutan 2, yaitu mengenai konsolidasi pemilikan tidak langsung dan saling memiliki saham. Pengertian pemilikan tidak langsung atau indirect holding. Yang dimaksud dengan pemilikan tidak langsung adalah investasi yang memungkinkan investor untuk mengendalikan dan mempengaruhi secara signifikan keputusan investasi yang tidak dimiliki secara langsung melalui anak perusahaannya. Akan tetapi, bukan kepemilikan langsung atau tidak langsung yang menentukan apakah sebuah afiliasi harus dikonsolidasikan perusahaan induk atau tidak. Namun, keputusan untuk mengkonsolidasi didasarkan pada apakah mayoritas saham perusahaan afiliasi berada dalam struktur afiliasi sehingga memberikan perusahaan induk kemampuan untuk mengendalikan operasi perusahaan afiliasi. Struktur pemilikan tidak langsung dibagi menjadi dua macam, yaitu struktur induk anak cucu dan struktur terkoneksi. Yang pertama, struktur induk anak cucu. Untuk memahami struktur induk anak cucu ini dapat diperhatikan pada ilustrasi di bawah ini. Berdasarkan gambar tersebut, dapat diartikan bahwa PT A mempunyai saham PT B sebesar 80%, PT B mempunyai saham PT C sebesar 70%, maka secara tidak langsung, PT A memiliki 50% saham PT C. Perhitungannya didapat dari persentase kepemilikan pada PT B yaitu 80% dikali dengan persentase kepemilikan PT B pada PT C yaitu sebesar 70%. Sehingga total kepemilikan perusahaan minoritas baik langsung maupun tidak langsung mencapai 44%, yaitu didapat dari persentase PT A sebesar 20% dikali persentase kepemilikan PT B yaitu pada PT C yaitu 70% dan ditambah dengan persentase minoritas PT B sebesar 30%. Oleh karena itu, laporan keuangan PT C harus masuk ke dalam laporan konsolidasi PT A. Untuk memahami struktur afiliasi terkoneksi, saya akan menjelaskan melalui ilustrasi sebagai berikut. Di sini saya akan menjelaskan untuk PT A itu sebagai perusahaan induk, kepemilikannya 80%, dan untuk PT B perusahaan anak memiliki kepemilikan 40% dan PT C perusahaan cucu yang memiliki kepemilikan 20%. Berdasarkan gambar tersebut dapat diartikan bahwa PT A mempunyai saham PT B 80% dan PT C 20%. PT B mempunyai saham PT C 40%, maka secara tidak langsung PT A memiliki 32% saham PT C. Perhitungannya didapat dari persen kepemilikan PT A. Perhitungan didapat dari persen kepemilikan PT B yaitu 80% dikali dengan persen pemilikan PT B pada PT C yaitu 40%, sehingga total saham PT A pada PT C adalah 52% dan PT C harus masuk ke dalam laporan konsolidasi PT A, sedangkan persen pemilikan minoritas PT C adalah 48%. Untuk di sini saya akan menjelaskan dari penjelasannya ya. Di sini direct holdingnya PT A, PT B itu 80% pemilikan, minoritas PT A itu 20%, PT A PT C 20%, PT B ke PT C 40%. Minoritas persen pada pemilik PT C 40%, yaitu dapatnya dari 100% dikurang 20% dan dikurang 40%. Indirect holding pada PT C yaitu PT A nya 32%, minoritasnya 8%. Untuk mendapatkan 30% dari PT A itu 80% dikali 40%. Dan untuk minoritasnya itu didapatkan dari 20% dikali 40%. Total persen pada PT C yaitu PT A 52% didapat dari 20% ditambah 32% dan minoritasnya 48% ditambah 8%. Dalam struktur ini, total kepemilikan PT A terhadap PT C harus di atas 50% dan PT A harus mengendalikan PT B. Hak kontra pemilikan tidak langsung. Hak kontrol yang diperoleh dengan pemilikan tidak langsung adalah sebagai berikut, yaitu 1. Hak kontrol yang diperoleh dengan pemilikan adanya hubungan afiliasi di antara perusahaan anak. 2. Pemilikan saham-saham perusahaan anak terjadi sesudah adanya hak kontrol oleh perusahaan induk pada perusahaan anak. 3.
Pemilikan saham-saham perusahaan anak terjadi sebelum adanya hak kontrol oleh perusahaan induk pada perusahaan subinduk. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bentuk mutual holding. Bentuk mutual holding terdapat dua bentuk. Yang pertama, saham induk dimiliki oleh anak perusahaan. Saham induk yang dimiliki anak perusahaan tidak termasuk ke dalam saham yang beredar. Oleh karena itu, di dalam laporan keuangan konsolidasi tersebut akan dilaporkan sebagai saham treasury dan akan dikurangkan dari stakeholders equity konsolidasi pada nilai kosnya. Ada dua metode akuntansi untuk perusahaan induk yang sahamnya dimiliki oleh perusahaan anak, yaitu yang pertama, metode saham treasury atau treasury stock. Metode saham treasury mempertimbangkan saham perusahaan induk yang dimiliki oleh perusahaan anak tetap menggunakan dasar biaya dan dikurangkan dari ekuitas pemegang saham dengan neraca konsolidasi. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Menurut metode konvensional, saham perusahaan induk yang dimiliki oleh perusahaan anak dianggap sebagai saham yang ditarik kembali secara konstruktif, serta modal saham dan laba ditahan yang dapat diberlakukan dalam kepemilikan yang dimiliki oleh perusahaan anak tidak disajikan pada laporan keuangan konsolidasi. Yang kedua, saham anak dimiliki oleh perusahaan lainnya. Perusahaan anak yang dimiliki oleh perusahaan lainnya tidak akan diperlakukan sebagai treasury stock. Investasi tersebut akan dieliminasi bersama dengan eliminasi ekuitas perusahaan yang sahamnya dimiliki. Yang terakhir ada hal kontrol mutual holding. Hal kontrol yang diperoleh dengan mutual holding terbagi menjadi dua, yaitu pemilik saham pada perusahaan anak terjadi pada saat perusahaan afiliasi didirikan. Yang kedua, pemilik saham pada perusahaan anak terjadi setelah perusahaan afiliasi berjalan.